welcome back to Sintara Podcast. Kembali lagi sama aku Raisa yang hari ini bakal memandu sesi podcast yang pastinya seru banget. Hari ini tuh kita bakal ngomongin campaign sosial yang gak cuman punya tujuan aja, tapi pastinya menarik dan juga insightful banget. Dan pastinya karena kita bakal ngomongin campaign yang berkelanjutan ini, aku gak cuman bakal sendirian aja. Aku bakal ditemani sama dua narasumber keren nih. Yang pertama ada perwakilan dari Sintara Place, yaitu ada Raihan, dan juga aku bakal ditemanin sama owner dari Gizmo Shelter yang merupakan bagian dari campaign kita nanti. Yuk kita kenalan sama narasumber hari ini. Halo Ibu Jaya, Kak Raihan, apa kabar? Gimana nih kabarnya hari ini? Oke, berarti udah siap ya, kita hari ini bakal seru-seruan nih ngomongin soal campaign dari Sintara Place dan juga sedikit dari Gizmo Shelter sendiri. Mungkin aku mau mulai dari Ibu Jaya terlebih dahulu ya Ibu ya. Sebagai owner dari Gizmo Shelter, mungkin banyak nih, apalagi mungkin gensi-gensi seumuran aku yang mungkin belum terlalu familiar dengan yang namanya shelter hewan. Gimana sih prosesnya, terus juga mungkin terbentuk awalnya itu bagaimana dan sudah berapa lama berdiri Ibu? Oke, selamat pagi adik-adik ya. Terima kasih udah diundang Gizmo Rescue. Apresiasi banget dengan kegiatan adik-adik di sini, luar biasa, dan saya acungin jempol ya, keren. Terima kasih. Terkait kita distance juga kita nggak jauh dari universitas ke shelter. Kalau ditanya ke basic kita, histori kita udah 10 tahun. Dari 2016 itu beranjak dari sekitar 7 ekor kucing. Intinya kita sampai ke 70 ekor sampai sekarang total di saat ini 283 ekor kucing. Banyak banget. Ya, dan 8 dogi, 1 monkey. Gitu. Jadi memang ramai nih. Berarti banyak ya Bu jenis hewannya, nggak cuman kucing anjing aja gitu ya? Ya kalau bilang banyak, alhamdulillah banyak, memang tanggung jawab lebih ya. Karena rata-rata 60% kita udah rating bagus di Google. Oh gitu. Ya, jadi mereka butuh tempat yang diusir, tetangga, sakit, tabrakan, dan 40% kita rescue di jalan. Ya, rata-rata kita rescue di jalan, kucing kecil, skabies, kucing hamil, seperti itu. Dan memang kita kalau ngeliat kucing di jalan kita nggak bisa diam, kita pasti angkut gitu. Berarti Ibu suka memang melihat-lihat daerah sekitar dari shelter sendiri, atau ada misalnya pelaporan kah dari masyarakat sekitar kayak gitu? Macam-macam, ada yang lapor, kita rescue sampai kita harus ke Serang jemput, sampai yang mereka harus kasus diusir dengan RT RW, kita rescue. Kadang kita harus fight dengan lingkungan. Nah, kita sebagai pecinta kucing kita juga ada bendera hukum, jadi kita bela mereka mati-matian sampai itu kucing kita bisa selamatin di Gizmo. Lalu kalau untuk tantangannya sendiri gimana Bu di shelter saat ini? Banyak kalau tantangan, terutama makanan ya. Kita butuh selalu support makanan karena kita memang shelter kecil, nggak punya donasi atau donatur atau sponsor. Kemudian menghindari penumpukan, kita kan pengennya steril ya. Iya. Nah, kita beberapa kali minta bantuan dari pemerintah ya kalau mau bisa, tetapi sampai saat ini belum. Jadi everything by our pocket ya, dari kantong kita sendiri. Jadi satu itu tantangannya biaya, kedua lingkungan gitu. Karena nggak semua orang kan suka kucing ya. Iya betul. Kita ngikutin SOP-nya, bersih apapun, wangi apapun, tetap kalau orang nggak suka itu sih. Berarti dominan masih dari dana pribadi gitu ya Ibu ya? Dana pribadi, dan memang rata-rata orang yang bawa kucing kita minta bantuan. Ada biaya administrasi, nanti kita buat beli stok obat-obatan 60.000 sampai 100.000. Terus kalau belum disteril di klinik kita yang kita kerjasama sama donasi mau apa aja, mau bisa uang, mau bisa sisa-sisa makanan yang nggak dipakai sama mereka kita terima gitu. Gitu. Berarti selain memang menampung hewan-hewan tersebut, di shelter Gizmo sendiri tuh ada fasilitas apa aja Bu? Kan kayak tadi kita sempat ngobrol di belakang ya, ada fasilitas seperti vet juga, pengobatan dan lain-lain gitu. Kalau di kita, satu kita ini memang sosial, tapi kita juga fleksibel untuk teman-teman cat lover yang butuh penitipan, terutama jelang lebaran, Natal, liburan, mereka minta penitipan. Nah, kita dapat sedikit lebih uang dari situ. Kalau dibilang omset kita nggak ada, tapi kalau jasa pengobatan kita bantu. Pengobatan pertama karena memang rata-rata
itu kan mahal ya, ekspensif. Jadi kita kasih pertolongan pertama yang kita bisa. Kebetulan untuk 10 tahun punya kucing, skill untuk nyembuhin, jahit, bedah, suntik, apa bisa gitu kan. Gitu. Terus kita ada jasa grooming, terus penjemputan, transpet, apa aja yang bisa menghasilkan uang untuk perputarannya buat di situ-situ juga. Menyangkut kan kita memang nggak ada donatur gitu. Jadi dari situ. Berarti dengan banyaknya tadi fasilitas itu ya, selain tantangan dari dana, mungkin Ibu kalau dari sumber daya manusianya sendiri, dari tim internalnya, apakah Ibu cukup atau ada kekurangan misalnya di vet-nya gitu? Kalau di vet kita memang ada kerjasama yang notabene-nya terbantu banget. Oh gitu. Tapi itu memang khusus kalau memang penyakitnya berat, kayak harus bedah, patah tulang, amputasi. Itu terkait vet. Kalau terkait tim di Gizmo ya insya Allah semuanya baik, hanya memang kita harus edukasi dengan tim-tim pegawai yang di sana, karena nggak semua orang datang kerja karena hatinya nuraninya harus pecinta kucing kan. Gue kerja datang dari sana cuma pengen bantuin ngurusin shelter, tapi kan kalau hatinya nggak nyambung sama empati dengan binatang susah gitu loh. Nah itu memang harus dikembangin SDM-nya mereka. Kalau dari vet sendiri nggak ada masalah. Terima kasih Ibu. Mungkin karena tadi kita udah sempat ngomongin dari bagian Gizmo shelternya, sekarang menyambung dari tantangan-tantangan tadi ya, mungkin kita bisa dengar dari Kak Raihan nih sebagai perwakilan dari Sintara Place, karena mungkin campaign dari Sintara Place sendiri itu salah satu bentuk cara untuk membantu ya shelter-shelter lainnya, nggak cuma Gizmo shelter aja. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Raihan latar belakang dari campaign Paw Project sendiri. Bagaimana? Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Boleh. Halo teman-teman, aku Raihan. Aku mewakili dari Sintara Place dan juga mewakili owner aku ya hari ini. Jadi awalnya kenapa memilih campaign Paw Project ini? Karena dari awalnya mungkin kita udah concern sama kita udah ngeliat tentang isu hewan terlantar ini kan. Kalau misalkan hewan terlantar ini kurang dapat perhatian nih dari masyarakat, padahal banyak terjadi di lingkungan sekitar kita kayak sekecil contohnya kita lagi makan di pecel lele nih Ibu Jayas, kan banyak kita ngelihat kucing liar kan ya. Iya. Dan karena juga konsep kafe kita kan memang menjunjung tinggi konsep pet friendly ya dari dulu. Jadi ya campaign ini tuh relevan dengan isu yang mau kita angkat gitu. Sama sebagai brand kita juga ngelihat campaign itu bukan sebagai promosi aja ya, tapi gimana caranya kita bisa running campaign yang dimana bisa memberikan impact sosial nyata ya gitu. Kemarin sih selama campaign kita nggak running sendirian, kebetulan kita juga running berkolaborasi dengan tim Nara Kreatif yang dimana ngebantu kita selama proses campaign, mulai dari brainstorming kegiatan apa, terus kita bikin konten sosial, media sosial kita, konten planning, dan juga sampai kemarin kita ngadain acara Bu Jayas. Kita ngadain acara talk show interaktif, namanya tuh Perfect Day. Kita ngundang dokter hewan sama pecinta kucing. Jadi jadi dia beruntung. Nextnya ya Bu ya, mungkin itu bisa jadi acara berkelanjutan gitu. Jadi emang diperuntukkan untuk para pecinta kucing lah, untuk ruang bagi mereka biar merasa lebih peduli sama kucing mereka. Gitu. Mungkin yang terakhir, karena kita ngelihat dari Sintara Place sama Nara Kreatif ini punya kesamaan apa? Karena dari ngelihat hewan terlantar ini sama kita ngelihat, sebenarnya kita ngelihat enggak, orang-orang tuh bukan yang nggak peduli Bu Jayas, tapi lebih tepatnya kita ngelihat orang-orang ini tuh nggak tahu mereka tuh harus berkontribusi itu seperti apa. Jadi melalui campaign ini kita tuh pengen ngajak orang-orang, pengen ngedukasi masyarakat kalau misalkan mereka bisa berkontribusi secara langsung. Mereka juga mereka bisa lebih sadar kalau misalkan shelter itu bukan cuma tempat penampungan aja, cuma lebih dari itu. Shelter itu bisa jadi rumah bagi kucingnya kan. Jadi ya salah satu bentuk kontribusi dari masyarakat ya, gimana masyarakat ini bisa ngedukung adanya shelter-shelter ini gitu. Betul banget ya.
Jadi kayak tadi yang menurut aku menarik juga nih Kak Raihan ya, karena kan Sintara Place sendiri kan coffee shop gitu ya, tempat nongkrong anak-anak muda gitu. Jadi kita pengen mengubah nih mindsetnya, kalau misalnya mereka tuh bisa loh tetap nongkrong, tapi mereka juga berkontribusi gitu, buat sosial, buat masalah yang deket banget. Kayak tadi ya, kita lagi makan aja tuh banyak banget loh kucing-kucingnya kelaparan nunggu dikasih makan sisaan kita gitu. Nah sekarang aku mau nanya nih Kak Raihan, jadi gimana sih cara audiens atau anak-anak Gen Z di luar sana ya yang mau berkontribusi buat campaign kita nih, Pau Project? Oke, kemarin tuh kita udah running ya 2 sampai 3 bulan atau lebih lah ya. Jadi dari campaign Pau Project ini memang kita dibentuk dalam bentuk crowdfunding ya, yang dikemas lebih engaging buat engagement kita, buat audiens kita juga. Kemarin kita buat 2 sampai 3 bulan kita udah running special menu package. Jadi kita ada paket menu namanya tuh paket peduli kucing. Jadi setiap paket sebagian penjualan hasil penjualannya itu nanti didonasikan untuk membantu shelter Gizmo. Gitu. Bagus banget ya teman-teman. Jadi kalau masih mau berkontribusi boleh banget, karena nanti kita masih sampai di bulan Juni. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikut berkontribusi membantu hewan-hewan di luar sana, boleh banget langsung aja mampir ke Sintara Place dan beli menu yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Raihan, seperti itu. Nah mungkin itu sedikit tentang Pau Project sendiri ya. Mungkin aku mau kembali ke Bu Jayes lagi nih. Kalau dari Bu Jayes gimana tanggapannya soal campaign Pau Project sendiri, dan juga mungkin untuk Gizmo Shelter sendiri tuh gimana sih menanggapi kalau misalnya ada orang yang peduli nih dengan hewan dan juga membuat campaign seperti semacam Pau Project ini? Kalau dari saya pribadi selama 10 tahun punya shelter bisa dihitung ya. Dan kayak gini dari kafe baru pertama kali. Dan Terima kasih. tim di sana dan luar biasa, karena sedekah itu kan nggak harus melalui yang seperti apa ya, donasi penjualan diputar, dan itu luar biasa perhatiannya sampai segitunya. Karena sejauh ini yang kita lakukan donasi ke donasi ya, kita bantu mau berapa kilo, mau apa, itu juga jenis salah satu donasi, karena donasi kan bisa berbentuk apa aja. Dan saya apresiasi banget dari timnya Kak Raihan nih. Mudah-mudahan kita bisa ke depannya lebih bisa kolaborasi lagi ya Kak ya. Dari cara kita begini bisa lebih dekat lagi, apa sih kalau butuh-butuh tempat penampungan, karena memang kalau dari kafe sendiri suka ada kucing yang nangkring, orang buang, butuh tempat, kita nggak tahu. Gizmo kolaborasi ya, kita bisa kolaborasi. Tapi keren, terima kasih loh. Sama-sama. Terima kasih idenya. banget. Itu jadi bisa panutan buat yang lain ya, supaya untuk distributor lain siapa tahu. Karena kan memang shelter-shelter kecil itu memang susah dilirik dari orang-orang yang pemerintah atau siapa gitu, tapi insya Allah lancar. Makasih. Amin. Siap Bu Jayes. Kita juga kemarin waktu lagi proses mencari shelter itu juga kesulitan ya, mencari shelter di sekitar sini kayak gitu. Dari situ aja mungkin udah menjadi hal yang perlu diperhatikan ya, seperti itu. Nah mungkin untuk di akhir dari podcast ini aku mau bertanya untuk kedua narasumber ya, mungkin untuk Bu Jayes dan Kak Raihan mengenai tanggapannya nih untuk kedepannya terkait orang-orang yang mungkin belum terlalu familiar dengan yang namanya shelter, atau mungkin belum ada rasa kepedulian nih terhadap hewan-hewan yang masih terlantar dan lain-lain gitu. Mungkin dari Kak Raihan terlebih dahulu. Oke. Kalau misalkan dari aku lebih kepada kalau misalkan kita masih bingung gimana caranya sih, kadang kan kita mau peduli gitu, pasti kita ngeliat kucing liar tuh kita peduli, kita makan, kita ngeliat kucing kasihan banget, kucingnya kayak nggak punya rumah, nggak punya makan gitu yang pasti. Kalau misalkan lewat campaign kita yang kita udah running, kita bisa mulai dari ya balik lagi langkah kecil, kita beli paket di tempat makan, kita donasi, aku sisihkan, itu kita bisa apa ya, gerakan nyata kita bisa jadi salah satu tindakan ya, kontribusi kita buat ngebantu kucing-kucing liar ini, jadi bisa ngurangin populasi kucing liar ini. Terus sama terakhir paling ya, kita butuh shelter-shelter kayak gini, kita harus dukung terus, kita kalau bisa provide terus biar kucing-kucing liar ini punya rumah bagi mereka buat tinggal layak dan juga nyaman.
Betul banget. Jadi bukan dari nominal aja ya, tapi yang penting ada niat berapapun itu. Karena satu orang punya niat dikali dengan mungkin 50-100 orang itu bisa jadi hal yang impactful banget kayak gitu ya. Mungkin kalau dari Bu Jaya sendiri bagaimana Ibu? Saya pribadi saya kepenginnya sih edukasi ya dari Betul. minimnya anak-anak sekolah SD ya. Iya. Nah itu saya juga kurang tim untuk kita mengedukasi bahwa rata-rata kan kucing kecil mati itu karena anak-anak yang mereka kurang paham bahwa cara empati mereka dengan binatang tuh masih minim. Kedua, edukasi kepada orang-orang bahwa shelter itu bukan tempat pembuangan yang mereka pikir ya kita bukan komersial, kita juga tidak memberatkan dan kita ini sosial. Jadi paling tidak kontribusi dari orang-orang yang naruh kucing itu juga harus disampaikan bahwa sekali lagi kita bukan tempat pembuangan. Dengan 280 ekor kucing kan juga butuh biaya ya. Jadi di garis bawahi di sini bahwa shelter itu bukan tempat pembuangan kucing apalagi komersial. Kita tuh dedikasi dari setengah 7 sampai jam 11 malam loh. Wow. Dan itu setiap hari nggak ada Istirahat stop ya. stop tutup Minggu Sabtu nggak ada karena kucing memang nggak pernah tidur, nggak pernah liburan. Jadi mohon bantuannya, pengertiannya mereka juga kalau ketemu kucing daripada dibuang di pasar atau di mana ya, bawalah ke Gizmo Rescue ya itu aja. Jadi itu ya teman-teman, mungkin salah satu tantangannya itu adalah edukasi juga mungkin sejak dini itu harus dipupuk ya rasa kepedulian terhadap hewan, empati terhadap hewan juga. Dan juga mungkin buat teman-teman yang sering melihat kucing liar di jalan, itu boleh banget ya daripada ditinggalin, dia kelaparan atau mungkin abusive gitu ya, bisa banget dibawa ke shelter terdekat atau ke Gizmo Shelter kayak gitu. Nah, mungkin Ibu juga boleh nih diinfokan ke teman-teman kalau misalnya mau ada bantuan dan lain-lain itu bisa menghubungi kemana gitu. Jadi buat adik-adik di Universitas UPJ sekali lagi kita Gizmo Rescue terima kasih banget. Saya apresiasi banget, luar biasa. Jarang yang kayak gini-gini dan ini baru tahun ini UPJ seperti ini. Saya senang. Terus untuk teman-teman atau adik-adik yang memang pecinta kucing, jangan panik kalau memang kucingnya sakit karena memelihara kucing itu komitmen. Bukan hanya karena cantik, ganteng, cakep buat dipamerin nih kucing gue Maine Coon lah apalah, enggak. Komitmen. Karena kucing itu butuh juga perhatian, obat, vitamin, suplemen, kutu segala macam karena itu juga punya hak nyawa yang butuh juga tempat untuk kasih sayang. Bukan untuk tempat eksperimen. Seperti itu. Nah, untuk yang pecinta kucing sejati di jalan ketemu kucing yang seperti apa, bingung atau apa, gue nggak enak, gue tinggal, telepon Gizmo. Oke, bawa ke kita nggak minta apa-apa. Yang penting buat kita prioritas kucing itu selamat dulu. Masalah biaya yang lain-lain insya Allah aman. Yang penting tuh kucing selamat dulu dari jalan, dari kecelakaan dan lain-lain, itu aja sih. Ya, seperti itu ya teman-teman. Dan juga boleh banget dikunjungi ya Instagramnya dari Gizmo sendiri ya, ada @gizmo_rescue ya Bu ya. Boleh banget di situ dicek-cek atau mungkin mau kontak-kontakan juga bisa lewat situ. Seperti itu ya. Mungkin pertanyaan terakhir itu juga mengakhiri podcast hari ini ya. Terima kasih banyak Ibu Jaya sudah mau mampir ke UPJ ya, walaupun deket banget ya Ibu ya, 5 menit aja. Terima kasih juga Kak Raihan udah meluangkan waktunya hari ini ya. Terima kasih banyak. Jadi kita hari ini belajar banyak banget ya teman-teman semua mengenai bagaimana sih kepedulian kita terhadap kucing, terutama dengan donasi yang kecil aja, yang penting ada niatnya, itu bisa banget membantu mereka yang tidak bisa bersuara nih. Ya karena teman-teman kecil kita, hewan-hewan di sekitar kita, itu mungkin dia nggak bisa ngomong kayak kita, tapi mungkin mereka struggling juga. Maka dari itu, buat teman-teman yang punya niat, yang punya kepedulian terhadap hewan, boleh banget tadi menghubungi Sintara Place atau Gizmo Shelter karena PAW Project masih berlangsung selama bulan Juni nanti. Terima kasih banyak semuanya. Thank you for watching.